Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di kajian Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak dari kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan yang ke-6 dengan judul Rahmatul Iyal, sayang keluarga. Taib. Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang sayang. Bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menebar kasih sayang untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Ya, jadi Islam bukan hanya kasih sayang bagi umat Islam saja, bahkan umum untuk alam semesta, bahkan untuk hewan sekalipun, ya, untuk tumbuhan sekalipun, Islam mengajarkan kepada kita agar kita sayang kepada mereka. Oleh karenanya di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Beliau juga menganjurkan kepada kita sebagai umatnya agar menjadi umat yang penyayang, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikenal dengan musalsal bil awwaliyah, Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangilah ya yang ada di atas muka bumi ini, niscaya Zat yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sayang kepada kalian. Ya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita menebar cinta dan kasih sayang, agar kita memiliki sifat cinta dan kasih sayang, ya, terutama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Maka ini adalah sumber utama keberkahan, sumber utama kesuksesan, ya, sebuah keluarga. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan cinta, kasih sayang, dan kelembutan di dalam hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira, adkhala fihim rifq." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dunia akhirat pada suatu keluarga, penduduk rumah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan, ya, di tengah-tengah mereka kelembutan.
Ya, sebaliknya apabila cinta dan kasih sayang, apabila kelembutan dicabut ya dari seseorang, dicabut dari orang tua, maka ini adalah sumber ya kerusakan, sumber ya kesengsaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya apabila ya cinta dan kasih sayang dicabut dari seseorang, maka ini adalah awal dari kehancuran dan awal dari keretakan ya dan kesengsaraan. Oleh karenanya kita lihat dalam suatu keluarga, apabila orang tuanya ya memiliki sifat cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka yang terjadi adalah ya keharmonisan, kebahagiaan ya di dalam rumah tangga mereka. Sebaliknya, apabila yang terjadi adalah orang tua yang galak, orang tua yang tidak sayang kepada keluarganya, ya sering tengkar, sering memarahin, maka yang terjadi adalah ya kehancuran dan keretakan dalam rumah tangga. Taib. Syekh membawakan beberapa hadis ya yang berupa anjuran bagi kita terutama sebagai orang tua agar memiliki sifat cinta dan sayang kepada keluarga. Beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu an. Ana Aisyah radhiyallahu an qalat, dari Aisyah ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, ya, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia mengatakan dengan nada keheranan, tuqabbiluna sibyan? Apakah kalian mencium anak-anak kecil? Ya, karena orang-orang Badui itu dikenal dengan keras, ya, gengsi kalau mereka itu mencium anak-anak mereka. Karena bagi mereka mencium anak-anak itu terlalu cengeng, ya, tidak cocok untuk mereka. Maka ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencium Hasan, Husain, demikian juga anaknya yaitu Ibrahim yang masih kecil, ya mereka keheranan, ya lalu mengatakan pertanyaan seperti ini, apakah kalian mencium anak-anak kecil? Fama nuqabbiluhum, kita nggak pernah menciumi anak-anak kita. Seperti juga Aqra bin Habis, dia mengatakan, saya punya 10 anak, nggak pernah saya ciumi satupun. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak mampu untuk menghalangi jika Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat cinta dan kasih sayang dari hatimu. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala ya mencabut cinta dan kasih sayang dari hatimu, Rasulullah SAW tidak berkuasa untuk menahannya. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang tidak mencium anaknya ini adalah ya tanda bahwa ya sifat cinta dan kasih sayang dicabut dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sumber kerusakan. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa antara zahir dengan batin itu memiliki keterkaitan. Ya. Orang yang tidak mencium anak-anaknya secara zahir itu adalah simbol dan tanda bahwa batinnya ya tidak ada cinta dan kasih sayang. Ya, persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu,
ala wahyil qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati, di dalam tubuh manusia, jasad manusia, ada sekerat daging. Jika dia baik, maka anggota tubuh yang lainnya akan baik. Dan jika buruk, rusak, maka yang lainnya pun akan rusak. Apa itu? Yaitu hati. Jadi baiknya hati ditunjukkan dengan ya anggota badan. Ya, dia nampakkan, dia buktikan. Begitu juga sifat cinta dan kasih sayang di dalam hati, ya, ini dibuktikan dengan amalan-amalan zahir. Ya, salah satunya adalah dengan kita menciumi anak-anak kita, demikian juga bercengkrama dengan mereka, ya, memeluk mereka. Ini adalah tanda-tanda, ya, bahwa orang tua sayang kepada anaknya. Ya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, annal Aqra ibn Habis absara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Bahwasanya Aqra bin Habis pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan. Yani Hasan, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqal, lalu Aqra bin Habis mengatakan, innali asratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Wahai Rasulullah, aku punya 10 anak. Tidak ada satupun di antara mereka yang aku ciumi. Punya 10 anak, nggak pernah satupun di antara mereka yang pernah diciumin. Gengsi, sombong, keras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita tidak sayang kepada anak-anak kita, maka kelak kita pun tidak akan disayang oleh mereka. Sebaliknya, jika kita sayang kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan sayang kepada kita. Anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Ya. Karena sunnatullah, ya, bahwa semua amal perbuatan akan dibalas sesuai dengan yang semisalnya. Ya. Taib. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempraktekkan hal ini. Ya, beliau sangat sayang kepada anak-anak. Ya. Beliau mencium Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Beliau juga pernah menggendong Hasan dan Husain, seraya mengatakan, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Gendong. Ya, pernah juga ketika masih bayi Hasan atau Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lidahnya. Ya, menjulurkan lidahnya. Apa? Kalau bahasa Jawanya itu ngudang gitu ya. Apa? Mainan dengan anak-anak. Ya, sampai anak kecil ini, bayi ini ingin meraih lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta dan sayangnya Nabi SAW kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada anak-anak kecil. Beliau mencandai mereka. Ya. Pernah ada seorang anak namanya Abu Umair, kemudian dia punya burung, burungnya mati, dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, ya, gimana kabarnya burung kecilmu Nughair? Jadi subhanallah. Inilah, ya, sifat cinta dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya kepada cucunya, bukan hanya kepada keluarganya, termasuk kepada kita, umatnya. Rasulullah SAW begitu sayang. Ya, pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya
yang sahih, wadittu anna ra'ayna ihwanana. Saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, awalasna ihwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah teman-temanmu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ihwani, adapun ya teman-temanku, saudara-saudaraku, ya alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, belum berjumpa denganku. Subhanallah. Rasulullah rindu dengan kita. Rasulullah SAW ya ingin bertemu dengan kita. Padahal jarak antara kita dengan beliau 14 abad lamanya. Rasulullah tidak pernah melihat kita, tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi merindukan kita. Ketulusan yang luar biasa. Lebih daripada itu, pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dia perbuat ya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Aisyah mendengar doa Nabi SAW tersebut girang, bahagia, senang sekali. Kemudian Nabi mengatakan, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah ya doaku membuatmu senang, bahagia? Ya, kata Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tidak gembira mendapatkan doa spesial darimu wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Demi Allah wahai Aisyah, doa yang aku berikan kepadamu itu juga yang aku berikan, yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat untuk umatku. Ya, subhanallah. Kita kalau ada orang tua kita atau ada ustadz kita yang mendoakan kita, teman kita yang mendoakan kita, kita sangat bahagia. Lantas bagaimana jika yang mendoakan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi ma'asyiral muslimin, ya, di antara sifat akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat cinta dan sayang ya kepada anak-anak. Makanya Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih sayang kepada keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, contohlah Rasulullah SAW yang begitu sayang kepada keluarganya. Maaf, kebanyakan di antara kita kadang mencontoh keluarga itu mencontoh TV, sinetron, drama, film, ya, bahkan film-film picisan yang sangat tidak layak untuk dijadikan pedoman. Kalau kita ingin mengambil contoh, kalau kita ingin mengambil potret ya yang indah dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka contohlah rumah tangga Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Ya, taib. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau kemudian membawakan hadis juga, ya, hadis Nu'man ibnu Bashir, di mana ayahnya memberikan kepadanya pemberian, ya, tetapi ibunya kurang setuju karena saudara-saudara yang lain dari anak-anak yang lain
ya dari saudara-saudara Nu'man bin Bashir nggak dikasih. Akhirnya ibunya menyuruh kepada ayahnya untuk ya pergi kepada Rasulullah SAW meminta persaksian. Datanglah ayahnya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "A'taita sa'ira waladika misla hada?" Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Qala la, enggak wahai Rasulullah. Ini cuma Nu'man aja yang aku kasih. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah di antara kalian. Demikian juga dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa?" Apakah kamu senang kalau mereka, anak-anakmu itu semuanya berbakti kepadamu, baik kepadamu? Qala bala, iya wahai Rasulullah. Qala fala idzan, jangan lakukan itu. Yakni hanya memberi kepada Nu'man saja, anak-anak yang lain tidak. Harus adil. Harus adil. Jadi salah satu sifat cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak ditunjukkan apabila dia adil di antara anak-anaknya. Jangan pilih kasih kepada anak. Ya, ini mentang-mentang anak yang pertama, ya, anaknya ganteng, pinter, misalkan. Akhirnya, ya, dia perhatian. Ya, dia berikan hadiah. Yang satunya, ya, mungkin cacat, mungkin, ya, agak bandel anaknya. Akhirnya, ya, dicuekin, tidak diberi hadiah, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini ma'asyiral muslimin tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini akan menjadikan anak-anak tersebut kemudian saling membenci antara satu dengan yang lain. Iri, hasad, ya, di antara mereka. Wajib bagi orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya. Bahkan luar biasa, Rasulullah SAW ya, menegur ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, ketika ada anaknya yang laki-laki dipangku di pahanya. Ketika ada anaknya yang perempuan disuruh duduk di bawah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ala sawaita bainahuma?" Kenapa enggak kamu samakan? Yakni sama-sama dipangku atau sama-sama di bawah. Adapun yang satu dipangku, ya, yang satu di bawah, ini menunjukkan tidak adil dalam cinta dan kasih sayang. Yang satu sering dipeluk, sering diciumin, sering dipuji, yang satunya enggak. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi hendaknya bagi para orang tua untuk berbuat adil di antara anak-anak. Ya, termasuk dalam pemberian, termasuk dalam perlakuan, ya. Hendaknya bagi kita untuk memperlakukan sama, ya, di antara anak-anak kita. Jangan sampai kita pilih kasih di antara anak-anak. Karena jika kita pilih kasih, maka yang terjadi adalah, ya, anak-anak saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, saling dengki antara satu dengan yang lain, ya, saling bertengkar antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dan ini tentu saja tidak kita inginkan bersama. Ya, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, ya, mereka semuanya berbakti kepada kita, mereka semuanya berakhlak mulia, damai, saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana."
bukan termasuk kami orang yang tidak sayang kepada anak kami yang lebih kecil di antara kami, dan tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami. Hadis ini adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak, yang tidak sayang kepada yang lebih muda di antaranya, darinya. Sebagaimana di dalam hadis ini juga anjuran kepada anak agar hormat, memuliakan yang lebih tua darinya. Jadi yang tua, sayangilah yang lebih muda, sayangilah anak-anak. Yang anak-anak yang masih muda, sayangilah yang lebih tua. Saling menyayangi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Adapun jika kita tidak sayang kepada yang lebih muda, yang muda tidak menghormati yang lebih tua, maka ini laisa minna, diancam oleh Nabi, bukan termasuk golongan kami. Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan kepada kita untuk sayang kepada anak-anak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada orang tua. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Adapun kalau kamu kasar, keras, maka mereka akan bubar darimu. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam ayat yang mulia ini agar kita berlemah lembut, sayang kepada manusia, apalagi kepada anak-anak. Kalau kita keras kepada mereka, kalau kita kasar kepada mereka, maka mereka akan bubar. Mereka akan minggat. Justru kalau kita pencet, kalau kita kerasin anak-anak itu tidak menyelesaikan masalah. Justru akan menimbulkan pemberontakan pada diri anak. Maka sifat asli orang tua adalah hendaknya sayang dan lemah lembut kepada anak. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Innama ana lakum mislul walid liwaladihi." Sesungguhnya saya bagi kalian seperti orang tua kepada anak. Karena hukum asal orang tua adalah sayang kepada anaknya. Hukum asal orang tua adalah sayang kepada anaknya. Makanya Nabi mengatakan, saya bagi kalian seperti orang tua kepada anaknya. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya. Baik. Selanjutnya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu sayang kepada anak-anak dan menyenangkan mereka. Beliau bahkan tidak marah ketika ada anak kecil yang ngompol di pangkuan Rasulullah SAW. Kadang mungkin kita kalau anak kita ngompol gitu ya, atau apalagi kalau anaknya orang lain ngompol di baju kita, apalagi baru ganti baju, mungkin kita gerundel, marah, Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. An Ummi Qaisin binti Mihsan radhiyallahu annaha atat Rasulullah SAW bibnin lam ya'kulit ta'am. Dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya Rasulullah bahwasanya dia datang kepada Rasulullah SAW membawa anak kecil, bawa anaknya dia, lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan, masih nyusu. Fa wada'athu fi hijrih, dia meletakkan bayi tersebut di pangkuan Rasulullah SAW. Fabala, lalu anak tersebut ngompol. Dulu belum ada pakai pempes kayak. Qala falam yazid ala an nadhaha bil ma, rawahu Muslim. Rasulullah SAW kemudian memercikkan air.
tapi nggak marah. Ya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin yarda fabala fi khijrih fada'a bima'in fasabbahu alaihi. Ya, Rasulullah SAW pernah dibawakan kepadanya seorang anak kecil yang masih nyusu, ya, belum makan, ya, belum makan selain air susu, ya. Lalu bayi tersebut, anak tersebut, ya, kencing, ya, ngompol di pangkuan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW minta untuk diambilkan air dan kemudian dipercikan. Ya, ini menunjukkan kepada kita salah satu akhlak, ya, yang sangat indah dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau, ya, diompolin oleh bocah kecil, tapi beliau SAW tidak marah, tidak jengkel, ya, tidak kasar, ya, santai aja. Tinggal minta air untuk dipercikan, karena bayi anak laki-laki yang masih nyusu, ya, itu cukup dipercikan saja. Betul itu najis, tapi ya, najisnya khafif, ya, ringan, sehingga cukup dipercikan saja pakai air. Berbeda kalau bayi perempuan. Kalau bayi perempuan maka harus dicuci, ya, dibersihkan dengan air yang banyak, ya, dengan air yang banyak sampai hilang baunya, sampai hilang najisnya, ya. Jadi yang perlu kita teladani dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah SAW begitu sabar, telaten, ya, beliau lembut, tidak gampang marah, walaupun diompolin oleh anak-anak. Bahkan ini bukan anaknya beliau sendiri. Mungkin kita kalau ngompol anak kita sendiri mungkin malah nggak marah, tapi kalau anak orang lain mungkin marah. Nah, ini Rasulullah SAW anaknya orang lain, ya, anaknya orang lain. Ngompol di pangkuan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak marah. Ya, taib. Contoh yang lain juga dari sifat kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, inni la adkhulu fis salah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa'atajawwazu fi salati mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi. Muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, saya masuk di dalam salat, memulai salat, saya ingin bacanya ayat-ayat yang panjang. Tetapi ketika saya mendengar suara tangisan bayi, saya ringankan salatku, bacaanku. Karena aku tahu betapa galaunya perasaan ibunya ketika mendengar tangisan, ya, bayi tersebut. Jadi kalau ini juga perhatian bagi para imam, kalau ketika sholat terus ada dengar suara anak nangis, mungkin karena sebagian orang tua membawa anaknya, ya, karena mungkin tidak bisa ditinggal di rumah, ya, maka hendaknya bagi kita untuk meringankan bacaan kita, meringankan sholat kita. Kenapa? Karena orang tua pasti galau, gundah ketika anaknya ini rewel, ketika anaknya nangis, ya. Nah, oleh karenanya ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus sayang kepada anak-anak, ya. Lihat Rasulullah SAW, ya, begitu memperhatikan, begitu sayang kepada anaknya, begitu sayang kepada anak-anak sampai beliau meringankan dan memendekkan bacaan sholatnya kalau mendengar tangisan anak-anak. Taib. Kemudian beliau juga membawakan hadis, ya, yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu hadis Anas bin Malik. Ja'at imra'atun ila Aisyah. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah. Fa'atatha Aisyatu salasata marat. Kemudian Aisyah memberikan kepadanya 3 butir kurma. Karena nyari-nyari nggak ada,
yang adanya cuma 3 butir kurma ini, subhanallah. Rumah manusia terbaik, tidak ada simpanan makanan kecuali kurma. Hanya beberapa butir pula. Bandingkan ini dengan kebanyakan di antara kita yang dapurnya ya penuh, ya kulkasnya penuh ya dengan simpanan makanan. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Akhirnya dia memberikan kepada setiap anak itu 1 butir kurma. Ya, jadi ada seorang wanita membawa 2 anaknya, ya. Aisyah ngasih 3, masing-masing 1. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Ya, sang ibu pun dikasih 1. Ya, anaknya 2 dapat 1 juga. Fa akala sabiyani tamrataini. Ya, 2 anaknya tersebut memakan jatahnya. Wa nadhara ila ummihima. Lalu keduanya masih memandangi ibunya. Ya, mereka kan dapat 1 anaknya. Udah habis. Karena cuma 1 kurma sih nggak banyak. Ngelihat kepada ibunya. Maksudnya minta nambah. Masih kurang. Ya. Fa'amadat ila tamra fasyaqqatha. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Padahal dia juga lapar. Dia belah ya, kurma tersebut jadi 2. Yang jatahnya dia sendiri dibelah jadi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Akhirnya masing-masing anaknya diberi separuh kurma. Jadi jatah dia sendiri dia berikan kepada anaknya. Dibelah jadi 2, separuh-separuh. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Ini cinta dan kasih sayang seorang ibu. Dia rela kelaparan demi anaknya. Dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Dia rela tidak tidur, yang penting anaknya bisa tidur. Dia rela begadang malam, yang penting anaknya tenang. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya. Hadis ini hadis yang sangat penting yang menunjukkan kepada kita betapa cinta dan sayang orang tua kepada anak-anak mereka, terutama sayang seorang ibu kepada anaknya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahbarathu Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Nabi tentang kisah kejadian tadi, peristiwa yang sangat menakjubkan, bagaimana Aisyah memberikan 3 kurma, kemudian ternyata anaknya kekurangan, maka apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia rela ya nggak makan demi untuk anak-anaknya. Diceritakan oleh Aisyah. Ya, faqal, maka Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'jibuka min darik. Ya, adakah yang aneh dari itu wahai Aisyah? Itu bukan suatu yang aneh, memang begitulah sifat seorang ibu. Dia begitu cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Ya. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaha. Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu tersebut karena dia sayang kepada anak-anaknya. Ya. Maka wahai orang tua, sayangi anak-anak kalian. Ya, cintai anak-anak kalian. Kasihanilah anak-anak kalian. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada ya kalian, kepada orang tua. Ya. Taib. Selanjutnya beliau juga membawakan hadis salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum wa fi riwayah wa da'watul walid ala waladihi. 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya.
doa orang tua kepada anaknya, doa orang musafir, dan doa orang yang terdolimi. Jadi salah satu bentuk cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak, manakala orang tua suka mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Karena doa orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan anak-anak kalian, wahai para orang tua, dengan doa-doa yang baik. Ya, jangan malah mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang buruk. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Jangan juga mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Kadang orang tua anaknya mungkin bandel, nakal, akhirnya ngomong omongan yang tidak pas. Ya, tak dongakno kualat. Saya doakin dia kamu celaka dan sebagainya. Nggak boleh. Hati-hati. Karena kalau orang tua ngomong doa, kemudian diijabahi oleh Allah SWT, nyesal sendiri. Ya, nyesal sendiri. Hati-hati, doa orang tua adalah mustajab. Dulu, ibunya Juraij, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama yang sulit belajar, sulit untuk menghafal. Akhirnya sang gurunya mengatakan, apakah kamu punya orang tua? Iya, punya seorang ibu. Pergilah kepada ibumu, minta dia berdoa supaya kamu dimudahkan membaca, menghafal Al-Quran. Subhanallah. Dia sampaikan kepada ibunya, ibunya terus berdoa, jadilah dia seorang ulama. Ya, jadilah dia seorang ulama. Intinya ma'asyiral muslimin, ya, mari kita sebagai orang tua, ya, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, doakan. Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Ingat, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab, ya, untuk mendidik. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Ya. Maka kewajiban bagi kita untuk perhatian dengan anak-anak kita, mendidik dan membimbing mereka. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, aksarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Ya, wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunani. Kebanyakan anak itu rusak karena orang tuanya. Karena mereka tidak mengajari anak-anaknya tentang agama. Jadi mari kita sebagai orang tua, ya, berusaha untuk mendidik, ya, anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, terutama zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, ya. Anak-anak kecil sudah bisa berselancar di dunia maya, media sosial, internet, dan sebagainya. Maka tantangan kita pada zaman kita sekarang dalam mendidik anak-anak, ya, sangat berat, ya. Tapi dengan tawakal kepada Allah SWT, dengan berusaha keras, ya, bersungguh-sungguh mendidik anak, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, insya Allah Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang terakhir, hadis yang terakhir, beliau membawakan hadis tentang ya, keutamaan sayang kepada anak-anak perempuan secara khusus. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk, ya, sayang kepada anak-anak.
termasuk anak perempuan. Karena di dalam agama Islam, ya, wanita itu sangat dimuliakan. Bahkan ada surat khusus di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya wanita. Ya, sebagai simbol bahwa wanita sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Berbeda dengan sejarah orang-orang jahiliyah dahulu yang begitu benci kepada anak-anak perempuan. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ya, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwa anak mereka perempuan, langsung marah. Itu anak-anak perempuan di zaman jahiliyah. Bahkan mereka terkadang dengan teganya mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Datang agama Islam mengharamkan hal itu dan memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah SWT kalau punya anak perempuan. Nggak boleh membenci. La takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Kata Nabi SAW, jangan kalian membenci anak-anak perempuan karena mereka itu adalah berharga. Mereka itu menyenangkan dan mereka itu ya cepat nikahnya. Ya, cepat nikahnya. Taib. Kata Nabi SAW, man kana lahu salasu banat au salasu ahwat au ibnatani au uhtan fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari atau 2 anak perempuan atau 2 saudari, lalu dia berbuat baik dan bertakwa kepada Allah SWT pada anak-anak tersebut, maka baginya adalah surga. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kana lahu salasu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dia sabar mendidik anak-anak perempuan, wa at'amahunna, memberi makan, wa saqahunna, dan memberi minum, wa kasahunna, dan memberi pakaian, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka anak-anak tersebut akan menjadi hijab, ya, akan menjadi hijab besok pada hari kiamat. Hijab apa? Dari neraka. Penghalang, ya, menjadi tembok yang menghalangi dia dari neraka. Dalam hadis yang lain, ya, keutamaannya, man ala jariyatani hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa hum wa huwa. Siapa yang merawat 2 anak perempuan sampai baligh, maka besok dia pada hari kiamat akan bersama saya, yakni di surga, dekat dengan saya. Rasulullah SAW kemudian merapatkan antara jari-jarinya. Maksudnya sangat dekat dengan Nabi SAW. Menjadi pendamping Nabi. Menjadi tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, anjuran kepada kita, terutama bagi orang tua, untuk ya sayang kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak perempuan. Ya, perhatikan mereka, jaga mereka, terutama pada zaman kita sekarang juga, ya, menjaga anak perempuan mungkin tidak semudah zaman dulu, ya. Zaman sekarang pergaulan begitu bebas, ya, anak-anak muda, ya, malam mingguan, boncengan laki perempuan di sekolah, ya, tantangannya luar biasa. Bahkan sekarang banyak, ya, anak-anak, ya, yang terjatuh di dalam perzinaan, narkoba, tawuran, dan sebagainya. Ya, maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar, ya, merawat, mendidik, membimbing anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Ya, kita sebagai orang tua adalah pemimpin dan kita memiliki tanggung jawab ini. Ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab ini. Ya. Nah, jadi mari kita perhatikan anak-anak perempuan kita sayangi, kita didik, kita doakan yang baik, ya. Kalau mereka sudah waktunya sudah nikah, maka kita carikan, ya, lelaki, ya, calon suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tanda cinta kita kepada mereka. Taib. Karena anak perempuan adalah anugerah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita untuk membenci anak-anak perempuan. Ya. Bahkan kebanyakan para nabi, anak-anaknya adalah perempuan. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, tentang hadis-hadis akhlak bagian yang ke-6, yaitu sayang terhadap keluarga. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang sayang kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.